Halo guys, perkenalkan nama aku Albert Ignatius Albuin, aku dari kelas akuntansi 2. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah filsafat, ilmu dan logika. Pertanyaan pertama. Jelaskan teori kausa prima menurut Aristoteles. Argumen Aristoteles tentang keberadaan Tuhan dikenal luas sebagai penggerak utama atau kausa prima. Ia mengemukakan suatu aksioma bahwa pastilah ada sesuatu yang menciptakan gerak, dan sesuatu ini pada dirinya sendiri haruslah tidak tergerakkan dan pastilah abadi, merupakan substansi dan aktualitas. Objek pikiran dan objek keinginan menurut Aristoteles menyebabkan gerak tanpa dirinya sendiri harus bergerak. Jadi Tuhan melahirkan gerak dengan dicintai, sedangkan hal-hal lain menyebabkan terjadinya gerak dengan cara dirinya sendiri harus bergerak. Tuhan menurut Aristoteles adalah pikiran murni, sebab pikiranlah yang terbaik. Hidup pun adalah bagian dari Tuhan, sebab kehidupan adalah aktualitas pikiran, dan aktualitas Tuhan yang tergantung pada dirinya sendiri adalah kehidupan yang terbaik dan kekal. Dengan demikian Tuhan adalah suatu pengada yang hidup, baka, terbaik, sempurna, sehingga kehidupan dan keberlangsungan yang terus-menerus dan kekal adalah milik Tuhan, sebab inilah Tuhan. Dikatakan oleh Aristoteles bahwa maka jelas dari apa yang telah dikatakan bahwa ada suatu substansi yang kekal dan tak tergerakkan dan berbeda dengan benda-benda indrawi. Telah ditunjukkan bahwa substansi ini tidak memiliki besaran, tidak memiliki bagian-bagian, dan tak dapat terbagi-bagi. Juga bahwa ia tetap dan tak berubah. Segala perubahan lainnya mengikuti perubahan tempat. Menurut Bertrand Russell, Tuhan yang dimaksudkan Aristoteles bukanlah Tuhan penyelenggara sebagaimana dalam keyakinan Kristen, sebab akan turunlah derajat kesempurnaannya jika ia memikirkan segala sesuatu selain yang sempurna atau selain dirinya sendiri. Pikiran Tuhan pastilah berpikir tentang dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan teori Tuhan yang telah mati menurut Nietzsche. Tuhan sudah mati tidak boleh ditangkapi secara harfiah. Seperti dalam Tuhan kini secara fisik sudah mati. Sebaliknya, inilah cara Nietzsche untuk mengatakan bahwa gagasan tentang Tuhan tidak lagi mampu untuk berperan sebagai sumber dari semua aturan moral dan teleologi. Nietzsche mengakui krisis yang diwakili oleh kematian Tuhan bagi pertimbangan-pertimbangan moral yang ada. Karena ketika seseorang melepaskan iman Kristen, ia mencabut hak terhadap moralitas Kristen dari bawah kakinya. Moralitas ini sama sekali tidaklah terbukti dengan adanya sendiri. Dengan menghancurkan sebuah konsep utama dari kekristenan, iman kepada Tuhan, orang menghancurkan keseluruhannya, tak ada satupun yang tinggal di tangannya. Inilah sebabnya mengapa di dalam The Madman, si orang gila berbicara bukannya kepada orang percaya, melainkan kepada kaum ateis. Masalahnya ialah bagaimana mempertahankan sistem nilai apapun di tengah ketiadaan tatanan ilahi. Kematian Tuhan adalah sebuah cara untuk mengatakan bahwa manusia tidak lagi mampu mempercayai tatanan kosmis ataupun yang seperti itu karena mereka tidak sendiri lagi. Karena mereka sendiri tidak lagi mengakuinya. Kematian Tuhan, kata Nietzsche, akan membawa bukan hanya kepada penolakan terhadap keyakinan kosmis atau tatanan fisik, tetapi juga kepada penolakan terhadap nilai-nilai mutlak itu sendiri, kepada penolakan terhadap keyakinan akan suatu hukum moral yang objektif dan universal, yang mengikat semua individu dalam cara ini. Hal ini membawa kepada nihilisme, dan inilah yang diusahakan Nietzsche untuk menemukan suatu pemecahan dengan mengevaluasi kembali dasar-dasar dari nilai-nilai manusia. Bagi Nietzsche, hal ini berarti mencari dasar-dasar yang jauh lebih dalam daripada nilai-nilai Kristen. Kebanyakan orang menolak untuk mencari lebih jauh daripada nilai-nilai ini. Nietzsche percaya bahwa kebanyakan orang tidak mengakui atau menolak untuk mengakui kematian ini berdasarkan ketakutan atau kecemasan mereka yang paling terdalam. Karena itu, ketika kematian ini mulai diakui secara luas, orang akan berputus asa dan nihilisme akan merajalela, seperti halnya pula dengan kepercayaan relativistik bahwa kehendak manusia adalah hukum di dalam dirinya sendiri, apapun boleh dan semuanya diizinkan. Inilah sebagian alasan mengapa Nietzsche menganggap kekristenan nihilistik. Bagi Nietzsche, nihilisme adalah konsekuensi dari sistem filsafat yang idealistik manapun, karena semua idealisme menderita kelemahan yang sama seperti moralitas Kristen, yakni tidak memiliki dasar untuk membangun di atasnya. Karena itu, ia menggambarkan dirinya sebagai manusia bawah tanah
yang sedang bekerja, yang menggali dan menambang dan mengangsir. Nietzsche percaya bahwa bisa ada kemungkinan-kemungkinan yang positif bagi manusia tanpa Tuhan. Melepaskan kepercayaan kepada Tuhan akan membuka jalan bagi kemampuan-kemampuan kreatif manusia untuk berkembang sepenuhnya. Tuhan orang Kristen dengan perintah-perintah dan larangan-larangannya yang sewenang-wenang tidak akan lagi menghalanginya, sehingga manusia boleh berhenti mengalihkan mata mereka kepada ranah adikrodati dan mulai mengakui nilai dari dunia ini. Pengakuan bahwa Tuhan sudah mati, baru yang lain kreatif, suatu kebebasan untuk menjadi sesuatu tanpa dipaksa untuk menerima beban masa lampau. Nietzsche menggunakan metafora laut yang terbuka yang menciptakan kehidupan mereka kembali akan mewakili suatu tahap yang baru dalam keberadaan manusia sang Ubermensch. Tuhan sudah mati adalah motivasi bagi proyek filsafat terakhir Nietzsche yang tidak terselesaikan. Revaluasi semua terhadap nilai. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan argumen logis teori yang mendukung aborsi. Yang pertama, planet bumi kian padat, perlu adanya pembatasan kelahiran terhadap bayi-bayi yang tidak dikehendaki. Misalnya dari hubungan gelap, hasil pemerkosaan, incest, atau hubungan saudara, atau dari keluarga dengan jumlah anak yang terlalu besar dan tidak mampu secara ekonomi. Orang-orang miskin perlu dibatasi berapa jumlah anak yang mereka miliki, dengan demikian beban hidup mereka tidak semakin berat. Ketiga, jika aborsi tetap dilarang dan ilegal, maka itu dapat mendorong peningkatan angka kematian wanita akibat aborsi yang tidak aman. Keempat, adanya kondisi medis tertentu yang potensial membahayakan keselamatan sang ibu. Yang terakhir, wanita memiliki hak untuk mengelola dan mengontrol tubuhnya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan argumen logis teori yang tidak mendukung aborsi. Sebagian kelompok pro-life yang moderat mengajarkan bahwa aborsi selalu merupakan hal buruk, namun tetap mengizinkannya dalam syarat-syarat tertentu. Sekiranya dalam konteks inilah mengapa PP Kesehatan Reproduksi dipertentangkan. Pemerintah melibatkan bahwa syarat gawat darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan termasuk syarat yang ditentukan untuk bisa melakukan aborsi. Namun kelompok pro-life pada intinya berpandangan foetus manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bersalah. Makhluk hidup yang tidak bersalah tidak pernah boleh dibunuh dalam lingkup situasi apapun. Namun sebaliknya kelompok pro-choice cenderung percaya bahwa foetus manusia itu bukan makhluk manusiawi. Agama-agama lebih cenderung mengikuti argumen pro-life baik dalam pengertian mutlak maupun dengan syarat ketat. Kelompok pro-life mendasarkan pandangannya untuk membangun kesadaran dalam mencintai kehidupan. Dasarnya kehidupan perlu diselamatkan khususnya untuk menolong mereka yang diharapkannya berada di ujung tanduk. Ada harapan untuk dapat menikmati kehidupan yang indah dan luar biasa yang direncanakan Tuhan bagi kebaikan ciptaannya. Kelompok pendukung pro-life lebih mengedepankan moral dan etika bahwa untuk nyawa manusia hanya Tuhanlah yang mempunyai hak untuk mengambilnya sendiri. Janin memiliki hak hidup yang tidak boleh dirampas siapapun, bahkan termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Karena itu, mereka berpendapat melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan. Pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Melegalisasikan aborsi dengan begitu sangat bertentangan dengan nilai agama. Bahkan tidak ada satupun ajaran agama yang melegalkan aborsi. Dipahami bahwa dari sudut pandang legalitas, norma, budaya, dan pandangan mengenai kehidupan, keberadaan aborsi berbeda-beda secara substansial di berbagai negara. Namun yang jelas isu aborsi sampai kini tetap dianggap sebagai permasalahan menonjol dan kontroversinya kerap memecah belah pendapat publik. Janin dapat merasakan sakit bahkan selama trimester pertama kehamilan. Atas keyakinan itu, aborsi dianggap menyakitkan bagi anak yang belum lahir. Kaum agamawan menilai aborsi sebagai suatu tragedi fatal yang tersembunyi. Itulah mengapa aborsi kerap ditafsirkan sebagai tindakan yang sama sekali tidak diperbolehkan. Kaum pro-life menginginkan kehidupan tetap dihargai sebagaimana Tuhan memberikan anugerah kehidupan itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan argumen logis yang pro tentang operasi plastik demi kecantikan dibenarkan. Banyak orang yang merasa mempunyai ketidaksempurnaan fisik. Ini membuat masyarakat, terutama wanita, merasa butuh untuk melakukan operasi plastik untuk memperbaiki ketidaksempurnaan fisik itu. Banyaknya efek negatif yang ditimbulkan menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak setuju dengan praktik operasi plastik dan juga dilansir oleh ahlibedah.com. Sedangkan mereka yang pro dengan praktik ini juga menyebut
bahwa hal ini memiliki banyak manfaat. Keuntungan operasi plastik adalah: 1. Memiliki sebagian besar wanita pasti menyetujui bahwa operasi plastik mampu meningkatkan rasa percaya diri dan sebab mereka merasa terlihat lebih cantik. Yang kedua, bagi wanita yang dimana penampilan fisik yang menjadi prima menjadi sorotan seperti pemain film ataupun model, operasi plastik sangat penting dilakukan agar mampu menunjang penampilan. Yang ketiga, operasi plastik juga sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan terkait penampilan fisik mereka. Misalkan pasien yang terlahir dengan bibir yang sumbing dan memang harus dioperasi plastik untuk memperbaiki bentuk bibir pasien tersebut. Yang terakhir, jelaskan argumen operasi plastik demi kecantikan tidak dibenarkan. Ada beberapa hal yang tidak membenarkan operasi plastik, yaitu: yang pertama, biaya operasi plastik yang sangat mahal yang terasa sangat membebani pasien. Yang kedua, adanya faktor kegagalan dalam setiap operasi sehingga kadang hasil yang didapat tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, setelah dilakukan operasi plastik, potensi timbulnya komplikasi dan efek samping selalu ada. Hal ini tidak dapat membuat kondisi seseorang menjadi lebih baik dan malah semakin memburuk. Thank you guys.